Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita sekalian, bertemakan kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal pasal 21 ayat 31 berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini dikemukakan kepada kita bahwa kuda merupakan alat perang yang digunakan pada saat itu, diperlengkapi untuk peperangan. Tetapi dalam ayat ini Tuhan mengatakan bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Dari ayat ini ada dua hal yang kita perhatikan. Dari ayat ini ada dua pengertian yang kita akan perhatikan. Arti yang pertama, kita bisa saja berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita kita setinggi langit. Tetapi keputusan tetap berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu maha kuasa. Dia yang menentukan segala-galanya. Amsal pasal 19 ayat 21 berkata, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Menyadari akan hal ini, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berpasrah diri kepada Tuhan agar apa yang kita cita-citakan, Tuhanlah yang menolong kita untuk mencapainya. Untuk kita bisa berhasil, biarlah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya bersama dengan Tuhan kita dapat mencapai keberhasilan seperti yang diinginkan oleh Tuhan bagi hidup kita. Arti yang kedua, bisa saja orang lain mempunyai rencana untuk melukai kita, untuk menghancurkan hidup kita. Bahkan setan bersama dengan roh-roh jahatnya merancangkan kehancuran kita. Karena memang setan itu atau iblis itu, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kalau kita tetap berada di dalam Tuhan, maka Tuhan jugalah yang dapat meluputkan kita dari semua rencana-rencana jahat dari manusia yang memiliki suatu tujuan untuk menghancurkan hidup kita. Demikian juga rancangan-rancangan setan yang datang dengan tujuan untuk menghancurkan kita. Tuhan yang akan meluputkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab banyak kisah yang membuktikan bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Beberapa contoh diantaranya, Daud, walaupun seorang yang masih muda, yang tidak punya pengalaman dalam berperang, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang jauh lebih berpengalaman, bahkan jauh lebih besar secara fisik. Tapi karena Tuhan menyertai Daud, maka kemenangan ada di tangan Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada Daud. Contoh yang berikutnya, ada 300 orang prajurit Gideon sanggup mengalahkan pasukan Midian yang puluhan ribu, jauh lebih banyak dibandingkan dari sisi jumlah. Tetapi kemenangan ada di pihak tentara Gideon. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan ada bersama mereka. Jadi kemenangan yang mereka raih itu oleh karena Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kemenangan itu. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Bagaimana dengan kita pada masa kini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kita menghadapi berbagai permasalahan, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa menang menghadapi semua itu? Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan kita yang ada dalam kita, yang dapat memberikan kepada kita kemenangan. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan mengatakan, tetapi syukur kepada Allah, Ia selalu memimpin kami untuk ikut dalam pawai kemenangan Kristus, karena kami hidup bersatu dengan Dia. Hidup bersatu dengan Kristus itulah yang memungkinkan kita dapat mengalami kemenangan dan kita ikut bersama-sama dalam pawai kemenangan Kristus itu. Mengapa? Karena Allah memakai kami supaya berita mengenai Kristus tersebar seperti bau harum yang semerbak ke mana-mana. Walaupun demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa banyak juga dari antara kita selaku orang percaya
mengalami kekalahan-kekalahan. Ada beberapa penyebab yang membuat kita terhalang mengalami kemenangan, sehingga kita mengalami kekalahan di dalam perjalanan kehidupan ini. Apa yang menjadi penghalangnya? Paling tidak ada dua hal yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian. Yang pertama, adanya ketidakpercayaan di dalam hati kita. Ketidakpercayaan itulah yang membuat kita tidak mengalami kemenangan. Padahal Tuhan sudah menjamin bagi kita sekalian bahwa kita sebagai orang yang percaya oleh kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Ada satu kisah di Alkitab, bagaimana seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada murid-murid, tapi murid-murid tidak bisa menolong ayah ini dari persoalan yang dia alami berkaitan dengan anaknya yang kerasukan setan. Kemudian dia datang kepada Yesus. Saudara-saudara, apa yang Yesus katakan kepada dia? Ternyata yang menyebabkan dia tidak mengalami efektivitasnya kuasa Tuhan dalam hidup dia karena dia tidak percaya. Itu sebabnya anaknya tidak sembuh. Padahal firman Tuhan berkata bahwa jika kita percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini penyebab pertama yang membuat kita terhalang untuk mengalami efektivitasnya kuasa kemenangan Kristus dalam hidup kita, oleh karena kita tidak percaya. Ketidakpercayaan inilah yang menghalangi kita untuk mengalami kemenangan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Nah, untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, kita perlu memiliki iman. Iman yang didasarkan pada Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, tidak adanya kesatuan hati di antara kita. Rintangan bagi kuasa Tuhan bekerja secara efektif dalam hidup kita karena tidak ada kesatuan di antara kita. Tidak ada kesatuan di dalam hubungan kita satu dengan yang lain sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai jemaat. Nah, ketika ada persatuan atau unity, maka kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan, akan dilimpahkan. Itu sebabnya dalam Mazmur 133 firman Tuhan berkata, alangkah indahnya, alangkah eloknya jika kita saudara bersaudara itu kita tinggal dalam kesatuan, tinggal dalam kerukunan, tinggal dalam unity. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir seperti minyak dari kepala Harun, meleleh ke janggutnya dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita itu hidup dalam unity, hidup dalam kesatuan. Karena itu Rasul Paulus juga memberikan nasihat yang sama kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudaraku demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa mengalami efektivitasnya kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Kita perlu menjalin suatu hubungan yang harmonis, rukun, dan satu. Seia sekata. Orang yang suka bertengkar, orang yang suka berkonflik, pasti orang-orang seperti ini orang yang sombong, orang yang suka memberontak, merasa diri pintar, merasa diri hebat, tidak ingin direndahkan. Padahal firman Tuhan berkata, kalau kita sombong, maka kesombongan itulah yang akan membawa kita kepada kehancuran dan kejatuhan. Tetapi ketika kita merendahkan hati, justru disitulah kita akan mendapatkan kehormatan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Untuk itu saudara yang kasih, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya kemenangan ada di dalam tangan Dia, dan karena itu kita harus serahkan hidup kita ada dalam genggaman tangannya, karena dari tangannya lah kita memperoleh kemenangan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Semua permasalahan bisa saja datang melanda hidup kita, tapi kita mendapat jaminan ketika kita ada dalam tangan Tuhan, di tangannya itu ada kemenangan. Haleluya. Amin.